semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Widya Utami dari program studi S1 Ilmu Gizi Universitas Alma-Ata Yogyakarta dengan NIM 210400811 yang akan membahas mengenai patofisiologi hipertensi. Silahkan disimak baik-baik ya. Baik, kita akan bahas tentang patofisiologi hipertensi. Sebelum kita menuju topik utama mengenai hipertensi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tekanan darah. Tekanan darah adalah tekanan yang ditimbulkan pada dinding arteri ketika darah dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh. Alat untuk mengukur tekanan darah dinamakan sphygmomanometer. Dalam hasil yang tertera pada alat tersebut, tekanan darah digambarkan sebagai rasio tekanan sistolik terhadap tekanan diastolik. Tekanan sistolik adalah tekanan yang ada ketika jantung memompa darah ke seluruh tubuh atau ketika jantung kontraksi. Angka normal untuk tekanan sistolik adalah di bawah 120 mm air raksa. Kemudian, tekanan diastolik merupakan tekanan ketika jantung dalam keadaan istirahat atau relaksasi, yaitu pada saat pengisian darah ke jantung. Angka normal untuk tekanan diastolik adalah di bawah 80 mm air raksa. Tekanan darah itu cenderung sering berubah-ubah. Tekanan darah biasanya akan mulai tinggi pada pagi hari hingga siang hari dan akan mencapai puncaknya atau tekanan yang tertinggi pada sore hari dan kemudian kembali turun pada malam harinya. Pola perubahan dari tekanan darah berkaitan dengan ritme sirkadian. Ritme sirkadian adalah jam biologis tubuh mengatur kerja setiap organ tubuh kita berdasarkan jadwal tertentu dalam rentang waktu satu hari. Baik, sekarang kita sudah masuk ke dalam topik utama kita mengenai hipertensi. Jadi, yang pertama akan kita bahas adalah definisinya. Jadi, hipertensi merupakan suatu kondisi di mana tekanan darah melebihi batas normal. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, batas normal untuk tekanan sistolik adalah di bawah 120 mm air raksa, sedangkan untuk tekanan diastolik batas normalnya di bawah 80 mm air raksa. Kemudian hipertensi ini untuk benar-benar dipastikan bahwa seseorang menderita hipertensi perlu minimal 2 kali pengukuran untuk bisa dikatakan mengalami hipertensi. Jadi apabila dalam sekali saja pengukuran terdapat hasil tekanan darah yang melebihi batas normal, itu belum bisa dikategorikan sebagai hipertensi. Harus dilakukan minimal 2 kali pengukuran untuk bisa mendiagnosis hipertensi. Jadi berikut ini adalah klasifikasi tekanan darah menurut the 7 report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure pada tahun 2003. Menurut The Joint National Committee ini, klasifikasi tekanan darah untuk normal jika tekanan darah sistoliknya di bawah 120 mm air raksa dan tekanan darah diastoliknya di bawah 80 mm air raksa. Kemudian untuk prehipertensi jika tekanan darah sistoliknya 120 sampai 139 mm air raksa dan tekanan darah diastoliknya 80 sampai 89 mm air raksa. Kemudian untuk klasifikasi hipertensi tingkat 1 untuk tekanan darah sistoliknya 140 sampai 159 mm air raksa atau 90 sampai 99 mm air raksa untuk tekanan darah diastoliknya. Lalu untuk hipertensi tingkat 2, apabila tekanan darah sistoliknya di atas 160 mm air raksa atau tekanan diastoliknya lebih dari 100 mm air raksa. Baik,
Faktor resiko hipertensi. Sebenarnya faktor resiko hipertensi itu dibagi menjadi dua, yaitu faktor resiko yang dapat diubah dan yang tidak dapat diubah. Faktor resiko yang dapat diubah contohnya adalah faktor resiko yang tentang gaya hidup seperti tidak aktif secara fisik, merokok, kemudian ada faktor yang berhubungan dengan diet seperti konsumsi garam, alkohol, dan kafein yang berlebihan, kemudian obesitas, dan juga stres. Kemudian yang kedua, faktor resiko yang tidak dapat diubah. Faktor resiko yang tidak dapat diubah yang saya beri warna merah yaitu genetik dan usia lansia. Kemudian ada juga jenis kelamin. Penyebab hipertensi. Jadi, hipertensi dibagi menjadi dua berdasarkan penyebab atau etiologinya. Yang pertama yaitu hipertensi primer atau esensial, dan yang kedua hipertensi sekunder. Hipertensi primer atau esensial ini tidak diketahui penyebabnya. Dari hampir semua orang yang menderita hipertensi, 90% menderita hipertensi primer ini. Jadi kebanyakan penderita hipertensi itu menderita hipertensi jenis primer ini. Kemudian yang kedua hipertensi sekunder. Hipertensi ini diketahui penyebabnya dan memiliki prevalensi sebanyak 10% dari para penderita hipertensi. Jadi untuk lebih jelasnya, hipertensi primer seperti yang sudah dijelaskan tadi tidak diketahui penyebabnya. Hal ini dikarenakan penyebab dari hipertensi primer atau esensial ini multifaktorial atau gabungan dari beberapa faktor tertentu, sehingga hipertensi jenis ini tidak memiliki satu penyebab yang spesifik. Yang kedua, hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder ini mempunyai atau diketahui penyebabnya. Biasanya untuk hipertensi sekunder dikarenakan adanya kondisi kesehatan lain, seperti gangguan yang melibatkan ginjal, arteri, jantung, ataupun sistem endokrin pada tubuh. Tekanan darah memiliki rumus cardiac output dikalikan peripheral resistance. Cardiac output atau curah jantung merupakan banyaknya darah yang dipompa oleh jantung selama 1 menit. Lalu untuk peripheral resistance atau resistansi perifer merupakan tahanan pembuluh darah perifer terhadap aliran darah. Melalui rumus ini, tekanan darah bisa meningkat apabila terjadi peningkatan cardiac output saja atau peningkatan peripheral resistance saja ataupun keduanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi cardiac output dan juga peripheral resistance akan mempengaruhi tekanan darah juga. Selanjutnya saya akan membahas mekanisme terjadinya hipertensi. Yang pertama, peningkatan aktivitas sistem saraf simpatis, yang dimana akan mengakibatkan peningkatan produksi katekolamin, yaitu adrenalin dan noradrenalin, yang nantinya akan meningkatkan heart rate dan juga memicu vasokonstriksi daripada pembuluh darah, yang pada akhirnya akan meningkatkan tekanan darah. Yang kedua yaitu peningkatan aktivitas sistem renin-angiotensin-aldosteron. Prosesnya yaitu angiotensinogen dalam darah yang diproduksi di hati oleh renin yang ada di ginjal diubah menjadi angiotensin 1. Kemudian oleh ACE, angiotensin converting enzyme yang ada di paru-paru, angiotensin 1 diubah menjadi angiotensin 2. Yang dimana angiotensin ini menaikkan tekanan darah melalui dua aksi utama. Aksi yang pertama yaitu meningkatkan sekresi hormon antidiuretik atau ADH dan rasa haus. ADH sendiri diproduksi di hipotalamus dan bekerja pada ginjal untuk mengatur osmolalitas dan volume urin. Dengan meningkatnya ADH, sangat sedikit urin yang diekskresikan keluar tubuh, sehingga urin menjadi pekat dan tinggi osmolalitasnya. Untuk mengencerkannya, volume cairan ekstraseluler akan ditingkatkan dengan cara menarik
cairan dari bagian intraseluler. Akibatnya volume darah meningkat, yang akan berakibat pada naiknya tekanan darah. Kemudian, aksi kedua adalah menstimulasi sekresi aldosteron dari korteks adrenal. Aldosteron merupakan hormon steroid yang memiliki peranan penting pada ginjal. Untuk mengatur volume cairan ekstraseluler, aldosteron akan mengurangi ekskresi NaCl atau garam dengan cara mereabsorpsinya dari tubulus ginjal. Naiknya konsentrasi NaCl akan diencerkan kembali dengan cara meningkatkan volume cairan ekstraseluler yang pada akhirnya akan meningkatkan volume sehingga berakhir pada naiknya tekanan darah. Kemudian yang ketiga, retensi natrium dan air. Karena adanya peningkatan atau retensi natrium akan meningkatkan volume darah dan juga akhirnya meningkatkan cardiac output, sehingga juga meningkatkan tekanan darah. Yang keempat, disfungsi endotel. Ini bisa terjadi dikarenakan aterosklerosis yang nantinya memicu vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah yang pada akhirnya akan meningkatkan tekanan darah. Hipertensi merupakan salah satu jenis penyakit kronis atau penyakit yang dapat berlangsung dalam kurun waktu yang lama atau terjadi secara perlahan-lahan. Bahkan, penderita hipertensi mungkin tidak menyadari mereka menderita hipertensi karena tidak menunjukkan gejala bahkan setelah bertahun-tahun. Inilah yang menyebabkan hipertensi disebut sebagai silent killer. Di sini ada beberapa gejala yang ditunjukkan oleh para penderita hipertensi seperti sakit kepala, kelelahan, mual muntah, nyeri dada, sesak nafas, dan satu lagi yaitu permasalahan penglihatan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai akibat dari hipertensi. Hipertensi yang tidak ditangani, tidak dikontrol, akan menimbulkan berbagai komplikasi. Apabila mengenai jantung, dapat terjadi infark miokard atau serangan jantung. Dapat terjadi juga jantung koroner atau terjadi gagal jantung kongestif. Apabila mengenai otak, dapat terjadi stroke atau ensefalopati hipertensif. Jika mengenai ginjal, dapat menimbulkan gagal ginjal kronis. Apabila mengenai mata, dapat terjadi retinopati hipertensif. Lalu, bagaimana sih penanganan untuk hipertensi? Jadi, penanganan untuk hipertensi bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan terapi non-farmakologi atau tanpa menggunakan obat-obatan, dan yang kedua, terapi farmakologi yang dilakukan dengan obat-obatan. Kita bahas terlebih dahulu mengenai terapi non-farmakologi atau terapi tanpa obat-obatan. Biasanya terapi ini berupa perubahan gaya hidup dan perubahan perilaku makan atau perubahan diet. Perubahan gaya hidup contohnya seperti meningkatkan aktivitas fisik, berhenti dari kebiasaan merokok, dan lain-lain. Kemudian untuk perubahan pola makan atau perubahan diet biasanya dilakukan dengan mengurangi konsumsi garam. Dianjurkan untuk mengonsumsi garam kurang dari 6 gram per hari. Kemudian mengonsumsi makanan bergizi seperti sayuran dan buah, menghindari makanan berlemak, mengurangi asupan alkohol dan juga kafein. Kemudian juga dilakukan penurunan berat badan apabila penderita mengalami berat badan berlebih. Baik, kita akan membahas mengenai terapi farmakologi atau terapi dengan obat-obatan. Jadi pada terapi ini biasanya digunakan jenis obat antihipertensi seperti diuretik. Obat-obat ini tuh bekerja dengan mengeluarkan cairan tubuh lewat urin sehingga volume cairan tubuh berkurang dan mengakibatkan daya pompa jantung menjadi lebih ringan sehingga tekanan darah juga turun. Contoh dari obat diuretik adalah benroflumethiazide, chlortizidone, hidrochlorothiazide, dan indapamide.
Kemudian ada obat ACE inhibitor atau angiotensin converting enzyme inhibitor yang bekerja dengan menghambat pembentukan zat angiotensin 2 yang dapat meningkatkan tekanan darah. Jadi, contoh dari obat angiotensin converting enzyme inhibitor ini adalah captopril, enalapril, dan lisinopril. Kemudian ada obat beta blocker. Obat ini bekerja dengan menurunkan daya pompa jantung sehingga tekanan jantung pun juga menurun. Jenis obat yang termasuk dalam beta blocker adalah atenolol, bisoprolol, dan beta metoprolol. Kemudian ada kalsium channel blocker. Obat ini bekerja dengan menurunkan daya pompa jantung dengan menghambat kontraksi otot jantung. Jenis obat yang termasuk dalam kalsium channel blocker adalah amlodipin, diltiazem, dan nitrendipin. Kemudian ada obat ARB atau angiotensin receptor blocker yang bekerja dengan menghalangi penempelan zat angiotensin 2 pada reseptornya yang mengakibatkan ringannya daya pompa jantung sehingga tekanan darah juga menurun. Obat yang termasuk dalam ARB adalah eprosartan, kandesartan, dan losartan. Yang terakhir mengenai pencegahan hipertensi. Jadi pencegahan hipertensi bisa dilakukan dengan menjaga berat badan, rajin berolahraga, konsumsi makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, menghindari merokok, mengurangi garam, alkohol, dan juga kafein yang berlebihan, serta mengelola stres.